warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai taklim ini dengan membacakan Ummul Quran. Ala hazihi wa likulli niyatin shalihah bi qira'atil Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam tema pernikahan, yaitu tolak. Tolak maksudnya secara bahasa yaitu melepaskan ikatan. Tolak secara istilah yaitu melepaskan ikatan pernikahan. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai salah satu tujuan pernikahan itu agar memperoleh ketenangan, melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha, terjadinya kerjasama, memperbanyak persaudaraan. Namun kadang seperti itu tujuan tidak tercapai. Ibarat perahu retak dia. Kalau sempat ini dilanjutkan, bisa-bisa jadi bocor, tenggelam. Lalu apa yang bisa dilakukan agar kedua makhluk Allah ini, maksud kami suami dan istri ini, bisa tidak sampai terjadi jurang pemisah yang begitu mendalam? Islam memberikan ruang pintu kalau tidak terjadi kecocokan, kalau tidak terjadi saling bahu-membahu dalam membina rumah tangga ini, pintu yang namanya pintu tolak. Nah, walaupun asal hukum tolak ini sendiri adalah makruh. Makruh diambil dari kata kariha yakrahu karahan, sesuatu yang tidak disukai. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah at-talaq. Perbuatan itu halal, tapi Allah tak suka perbuatan itu. Apa itu? Tolak. Nah, lalu kita akan pelajari pula hukum-hukum tolak, sama seperti hukum-hukum nikah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Yang pertama wajib. Kapan posisi suami menjatuhkan talak istrinya wajib? Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu untuk bercerai. Hakim di sini maksudnya bukan hakim ketika kita bersidang di meja hijau. Maksudnya di sini ada mediator dari pihak laki-laki, ada mediator dari pihak perempuan. Setelah terjadi komunikasi, tidak ketemu benang merahnya, memang menurut penilaian dari moderator
melihat dari pertimbangan dari mediator ini keduanya harus dipisah, kalau memang itu ya sudah, berarti hukum menjatuhkan talak itu hukumnya wajib. Yang kedua, sunnah. Kapan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya hukumnya sunnah? Apabila suami tidak sanggup lagi membayar atau mencukupi kewajiban nafkahnya. Yang pertama itu, suami tidak mampu memberikan nafkahnya. Yang kedua, perempuan tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Berapa bulan? Kalau bapak ibu masih ingat ketika menikah dulu, hakim dalam hal ini KUA sebelum selesai akad nikah dilakukan, kita disuruh membaca sirat taklid. Sirat taklid ini adalah antisipasi. Salah satu varian dari sirat taklid itu, apabila suami tidak memberikan nafkah selama 6 bulan berturut-turut, tidak diberikan nafkahnya, maka istri melapor ke pengadilan dan diterima talaknya, jatuh nanti talak 1, seperti itu. Atau istrinya yang tidak baik, istri yang tidak menjaga kehormatannya. Dalam hadis Nabi disampaikan, ruwiya anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inna imraati la turaddu yada lamisin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talliqha. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul. Di sini tidak disebutkan nama sahabatnya. Dia berkata, istriku tidak menolak tangannya disentuh orang lain. Ya Rasul, saya melihat istri saya disentuh orang lain tangannya, dia santai-santai saja. Apa kata Rasulullah SAW? Talliqha, hendaklah engkau ceraikan perempuan itu. Jadi kalau sekarang ini, di masa-masa kita saat ini, mungkin terjadi perselingkuhan. Oh, Pak Ustadz, kita sekarang lagi masa-masa jarang berjumpa ini Pak Ustadz. Di mana-mana dibatasi. Justru di masa kita ini yang paling mudah berjumpa. Bisa seorang istri senyum-senyum sendiri. Mohon dicek siapa yang di WA-nya. Seperti itu. Kalau misalnya perselingkuhan itu bisa melalui dunia maya dan suami memang mengetahui itu, tidak perlu dipertahankan. Seperti itu. Selanjutnya, haram. Baik untuk ibu-ibu kami, insya Allah besok ada pembahasan khusus. Jadi kalau yang mengajukan itu dari laki-laki, tolak namanya. Kalau yang mengajukan dari perempuan itu khuluk namanya. Ini fokus ke laki-laki dulu. Haram atau bid'ah atau bid'ah. Jadi tolak haram atau tolak bid'ah. Kapan itu? Dalam 2 keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Oh, jangan coba-coba ini. Sudahlah dia dalam kondisi lemah selemah-lemahnya, datang suami yang celaka, dihantamnya lagi. Kalau ada suami yang menjatuhkan talak istrinya ketika lagi haid, ini memang tidak paham. Baik itu secara fisik sudah lemah, dihantam lagi dengan ucapan tolak, ini haram hukumnya. Yang kedua,
menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampuri setelah ia suci. Jadi misalnya gini, cara menghitungnya. Suci, setelah suci berapa masanya? Biasanya perempuan itu sekurang-kurang sucinya biasanya sekitar 7 hari haid, tapi yang ada juga yang 15 hari. Lewat 15 hari itu tidak haid lagi, itu sudah dinamakan dengan darah istihadah, suci. Setelah suci digaulinya positif, dijatuhkannya talak. Tidak boleh. Memang dalam hal ini kita harus hati-hati betul. Jadi yang pertama tadi hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah, yang ketiga yaitu hukumnya bid'ah atau haram. Yang bid'ah ini yang pertama menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid, yang kedua menjatuhkan istri dalam keadaan suci. Setelah suci mereka melakukan hubungan badan. Nah, besok akan kita sampaikan lagi masih seputar talak, yaitu kalimatnya. Ada yang sorry, ada yang kinayah. Jatuhkan talakmu. Talak berapa? 1. Jatuh. Udah muak aku nengok muka kau. Pergi pulang ke rumah. Rumah mana bang? Rumah orang tuamu. Oh, tanya dulu. Maksud dia nyuruh pulang itu apa? Itulah besok ada 2 lapas. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.